Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Jemaat dan simpatisan GKI Gunsa. Majelis Jemaat menyelenggarakan ibadah malam doa jelang Pentakosta setiap hari kecuali hari Minggu sampai sehari sebelum hari Minggu Pentakosta. Kiranya semua jemaat dapat beribadah dan berdoa bersama dengan penuh syukur dan sukacita, walaupun sampai saat ini masih diselenggarakan secara daring. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah sekarang kita persiapkan hati untuk memulai ibadah dengan mengingat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Mari kita berdoa. Terima kasih kami angkat kepadamu ya Tuhan, untuk semua yang Tuhan rancangkan untuk kami jalani sepanjang hari ini. Terima kasih juga untuk waktu yang Kau sediakan bagi kami, menikmati persekutuan kami dengan sesama kami, tetapi juga dengan Tuhan Sang Pemelihara kehidupan kami. Hadirlah dalam persekutuan kami ya Tuhan, warnailah dengan cinta kasih-Mu, agar dalam jarak yang memisahkan kami, Roh-Mu senantiasa menyatukan kami. Dalam pertolongan Kristus Sang Pemersatu persekutuan, kami memanjatkan doa kami. Amin.
Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam segala keadaan, Yesus selalu mengimani dan mengasihi Engkau dengan mentaati firman dan kehendak-Mu di dalam hidupnya. Tolong kami hidup makin hari makin serupa dengan hidup Yesus. Bantu kami tidak hanya mengimani dan mengasihi Engkau, tapi membuktikan kesungguhan iman kasih kami kepadamu di dalam ketaatan kami kepada kehendak dan perintah-Mu yang ada dalam firman-Mu. Sekarang ini terus tolong kami juga untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk tidak hanya menjadi pendengar dan pemaham firman Tuhan, tapi di atas semuanya biarlah kami menjadi para pembukti iman dan kasih kami, karena kami menjadi para pelaku firman Tuhan di dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu juga. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari Ibrani pasal yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-28.
Ibrani pasal 11 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan yang mendasari renungan kita dengan tema iman dan doa dalam keberanian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya seseorang hanya bisa menjadi seorang Kristen kalau ia mau menjadi seorang pemberani, bukan menjadi seorang penakut. Mengapa? Sebab bila seorang Kristen adalah seorang penakut, biarpun berapa lama pun dia sudah menjadi Kristen, seberapa besar pun imannya kepada Yesus, seberapa pun sungguhnya kasihnya kepada Kristus, tapi kalau enggak berani melakukan perintah dan kehendak Kristus, ya percuma saja. Dia enggak bisa jadi sungguh-sungguh orang Kristen atau pengikut Kristus. Ingat loh kegagalan Petrus untuk menjadi seorang murid sejati Yesus. Masa di hadapan 3 orang yang tanya, apa kamu itu murid Kristus? Masa Petrus sudah menyangkal dirinya dan menyangkal Yesus. Dia tidak berani mengatakan, ya saya murid Yesus, ya Yesus itu adalah guru saya. Akhirnya dia gagal menjadi seorang murid sejati Kristus. Yesus sendiri pernah katakan, barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Kata Yesus juga, jika kamu mengasihi aku, kamu mesti membuktikannya dengan menuruti perintah-perintahku. Bagaimana caranya kita menjadi seorang Kristen yang berani? Sehingga kita bisa menjadi seorang Kristen yang sejati. Sekaligus orang yang sungguh-sungguh mengimani dan mengasihi Kristus. Apa yang kita bisa pelajari dari kesaksian dan teladan hidup Musa seperti yang kita baca dalam bacaan kita pada saat ini. Ini yang kita bisa pelajari dari hidup Musa. Pertama, Musa itu berani karena dia cari kesenangan sejati dan kekal, lebih daripada cari kesenangan yang fana dan sementara. Dalam hidup di dunia sekarang ini, sesungguhnya kan gak ada hidup yang senang terus tanpa ada susahnya. Apa ada? Gak ada ya. Sebaliknya juga gak ada hidup yang susah terus tanpa ada senangnya sedikit pun. Gak ada hidup seperti itu ya. Nah, jadi apa yang ada dalam hidup ini? Yang ada adalah ya hidup yang ada senangnya pada awalnya tapi susah pada akhirnya. Ada yang senang pada awalnya, susah pada akhirnya, ada yang
awalnya, senang, susah pada akhirnya. Nah, saudara-saudara, kalau kita ikut Tuhan, kita harus siap untuk susah pada awalnya, tapi senang pada akhirnya. Seperti pepatah yang suka katakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Itulah jalan yang Tuhan tawarkan khususnya kepada orang beriman. Jalan Tuhan itu awalnya biasanya susah, tapi setelah itu selebihnya senang. Bahkan orang boleh mengalami kesenangan yang kekal. Contohnya Musa. Musa biasa hidup di istana dengan segala kesenangan yang juga diwarnai oleh dosa, dengan segala kekayaan harta istana Mesir. Susah loh ninggalkan kenikmatan hidup dalam dosa dan kekayaan istana Mesir, apalagi demi hidup bersama bangsa Israel sebagai budak di Mesir dan untuk memperjuangkan masa depan mereka. Tapi apa yang Musa lakukan? Musa malah pilih untuk hidup susah terlebih dahulu bersama dengan bangsa Israel yang jadi budak di Mesir. Dia memperjuangkan masa depan mereka sebab dia mengimani Tuhan pada akhirnya akan memberi kepadanya satu kesenangan yang kekal, dan itulah kesenangan surgawi. Sebaliknya, hidup yang senang pada awalnya, susah pada akhirnya, itulah hidup yang dunia dan setan tawarkan kepada setiap orang, termasuk orang beriman. Sehingga setan ngajaknya, udah senang-senang berenang-renang ke hilir, bukan ke hulu, ya. Berakit-rakit kemudian, senang-senang dulu aja, susah kemudian. Saudara-saudara, itulah jalan dosa. Semua dosa awalnya senang, tapi akhirnya susah. Contohnya, makan buah yang dilarang Tuhan itu boleh jadi nikmat sekali loh. Tapi setelah itu kita tahu hidup Adam dan Hawa jadi susah. Karena hidup mereka itu jadi jauh dan terputus dari Tuhan. Selingkuh itu pasti nikmat sekali. Tapi setelah itu pelakunya susah. Karena harus kerja keras tutup-tutupin selingkuhnya. Kalau akhirnya ketahuan, harus hidup dengan rasa malu seumur hidupnya. Oh, berpergian kemana-mana juga tanpa tindakan protokol kesehatan memang sih menyenangkan. Tanpa jarak, tanpa jauhi kerumunan, tanpa masker, tapi akhirnya kalau sudah alami sesak nafas, harus dirawat di ICU, setelah selamat pun kesehatan tidak pernah kembali seperti semula, baru kita merasakan susahnya. Karena itu ikutilah teladan hidup Musa yang berani terima tawaran jalan Tuhan. Susah dulu, senang kemudian atau senang pada akhirnya. Dan berani tolak tawaran jalan dunia atau iblis yang selalu ngajak senang dulu, tapi susah selebihnya. Kedua, Musa berani karena ia peduli dan imani Tuhan yang tidak kelihatan. Lebih daripada pedulikan dan takuti orang atau raja yang kelihatan. Sekalipun tidak kelihatan, Tuhan itu sungguh ada. Manusia bisa merasakan kasih dan karya kasih-Nya yang tolong, pelihara, dan selamatkan manusia. Yang manusia butuhkan hanyalah iman. Iman yang percaya kepada Tuhan sekalipun manusia tidak bisa melihatnya. Seperti kata Yesus kepada Thomas, salah seorang muridnya, berbahagialah mereka yang tidak melihat aku namun percaya aku. Itulah yang terjadi dengan Musa.
Ia bisa berani, tidak takut kepada murka Raja Firaun yang kelihatan sekalipun, karena ia pedulikan Tuhan yang tak kelihatan, yang ia imani sanggup tolong, pelihara dan selamatkan dirinya. Dan pengalamannya sendiri dengan Tuhan, di mana ia ditolong, dipelihara, diselamatkan, lebih membantu dia untuk lebih berani lagi untuk pedulikan Tuhan yang tidak kelihatan, lebih dari pedulikan manusia atau Raja Firaun yang kelihatan. Kita pasti juga punya pengalaman-pengalaman di mana kita sungguh ditolong, dipelihara, diselamatkan oleh Tuhan, sehingga kita bisa ada seperti kita ada sekarang ini. Biarlah pengalaman-pengalaman itu menolong kita jadi lebih berani untuk pedulikan dan imani Tuhan yang tidak kelihatan, lebih daripada pedulikan dan takuti manusia yang kelihatan. Yang ketiga, Musa berani karena ia mengimani bahwa melakukan perintah Tuhan itu sungguh bisa selamatkan hidup orang beriman. Di Mesir, Tuhan memerintahkan Musa supaya Musa itu mau membubuhi 2 tiang masuk rumah-rumah Israel itu dengan darah dari domba jantan muda tak bercela. Supaya nanti kalau Tuhan melewati Pesah, dan itu awal dari Paskah, Pesah. Kalau Tuhan melewati rumah-rumah orang Israel, maka Tuhan akan menyelamatkan anak-anak sulung mereka. Anak-anak sulung mereka tetap hidup dan selamat, tapi anak-anak sulung orang Mesir di rumah-rumahnya itu dihukum Tuhan dan mati. Ketika perintah Tuhan dilakukan, Musa dan bangsa Israel sungguh mengalami Tuhan memberi hidup, Tuhan menyelamatkan mereka. Pengalaman itu membuat Musa lebih berani lagi untuk taati perkataan Tuhan. Perintah Tuhan lebih daripada taati perkataan dan perintah manusia. Seperti kata Petrus di hadapan mahkamah agama, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Karena taat kepada perkataan Tuhan selalu mengantar orang kepada hidup dan keselamatan, bukan kepada kematian dan kebinasaan. Seperti Musa, marilah kita jadi orang Kristen yang berani. Berani karena kita selalu utamakan kesenangan kekal, bukan utamakan kesenangan fana dan sementara. Kita selalu pedulikan dan imani Tuhan yang tidak kelihatan. Dan kita selalu taati perintahnya yang bisa hantar kita kepada hidup dan keselamatan. Kita juga perlu selalu mohon keberanian ini dari Tuhan dalam doa-doa kepadanya. Amin. Saat berada
sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, Ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Padamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu
Mari berdoa. Tuhan, tidak jarang kami mengaku beriman di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Namun, dalam banyak kesempatan, kami menampilkan diri kami tidak sebagaimana seharusnya. Kami kerap kali tidak memiliki keberanian untuk menunggu dalam tenang, padahal Tuhan ada bersama dengan kami. Kami juga tidak memiliki keberanian untuk melangkah, padahal Tuhan berjalan bersama dengan kami. Kami juga ragu-ragu untuk memulai sesuatu yang baru, padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, Bapa Sorgawi, tolonglah kami untuk memiliki keberanian menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, pemimpin kehidupan kami. Dan dimanapun Engkau menghadirkan kami, serta situasi apapun yang Kau percayakan, maka kami selalu memiliki keberanian untuk menjalaninya dalam iman. Demi Kristus, Sang Pemimpin kehidupan kami berdoa. Amin. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan, malam hari ini kami menaikkan doa kami dalam kesadaran bahwa kami ini lemah, ringkih dan rapuh. Kami acap kali lebih memilih untuk menghindar dari kesusahan yang mungkin seharusnya kami tanggung. Kami jauh lebih siap menjalani pengikutan dalam ketentraman dan kelimpahan daripada harus bergumul dan berjuang demi untuk iman kami kepadamu. Tidak jarang kami juga bertahan dalam kenyamanan dan kemudahan-kemudahan yang kami terima dan nikmati, sekalipun dalam menjalaninya kami harus bergumul dengan sungguh karena kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini bukanlah sesuatu yang sepatutnya dalam ukuran iman yang benar. Kami bahkan seringkali berpikir bahwa Tuhan pasti dapat memaklumi apa yang kami lakukan, hanya karena kami terlanjur menganggap apa yang kami lakukan adalah suatu kewajaran. Kami juga menyamakan diri kami dengan banyak orang, bahkan menjadikannya sebagai alasan ketika kami melakukan hal yang sama sebagaimana yang mereka lakukan. Tuhan, tolonglah kami untuk berani menyatakan sikap iman kami seraya berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk terus-menerus menjalani kehidupan dan menjadi berkat bagi banyak orang dalam hidup kami. Saat ini kami hendak menaikkan doa-doa pribadi kami di hadapan-Mu. Jemaat dipersilahkan untuk mendoakan pergumulan dalam keluarga, pekerjaan, relasi dengan orang lain, kesehatan dan sebagainya secara pribadi. Tuhan, mampukanlah kami juga memaknai setiap pergumulan tersebut, sehingga apa yang kami jalani menjadi sesuatu yang berarti bagi kehidupan kami. Kami juga berdoa buat mereka yang saat ini namanya tersimpan dalam hati kami, yang kami tahu sedang mengalami pergumulan. Tuhan juga kiranya memakai kami untuk dapat menolong mereka. Jemaat dipersilahkan mendoakan rekan-rekan jemaat lainnya yang saat ini sedang membutuhkan dukungan doa. Tuhan juga kiranya memakai kami untuk boleh menjadi alat di tangan-Mu. Tuhan datangkan kebaikan bagi mereka, oleh karena itu
perlengkapilah kami dengan hikmat dan bijaksana-Mu. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, tempat di mana kami dapat memanjatkan doa dan datang dalam setiap keadaan. Amin. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk menjadi pribadi beriman yang kaya dengan beragam pengalaman. Mampukanlah kami menjadi pribadi yang beriman dan yang memiliki keberanian untuk hidup mengikuti teladan hidup Musa dan teladan hidup para orang beriman lainnya dalam hidup kami. Dan sekarang, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan terus menyertai dan memampukan kami untuk melanjutkan perjalanan beriman kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama memadahkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Tuhan ini biasa disebut dengan Hari Raya 7 Minggu. Karena terjadi 7 minggu setelah Paskah. Sebagaimana dicatat dalam Keluaran 34 ayat 22 dan Ulangan 16 ayatnya yang ke-10. Di dalam Perjanjian Lama, menurut Keluaran pasal 23 ayat 16, hari raya ini biasa juga disebut Hari Raya Menuai. Pada hari raya ini dipersembahkan hasil panen dan ternak terbaik bagi Tuhan sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan. Sementara dalam Perjanjian Baru, Pentakosta adalah saat di mana Roh Kudus menyatakan karyanya dalam kehidupan orang percaya. Dan Pentakosta menjadi pesta syukur di mana banyak orang Yahudi dari banyak tempat berkumpul di Yerusalem. Kisah Para Rasul pasal 2 mencatat betapa orang Yahudi dan keturunan Yahudi dari perantauan berkumpul di Yerusalem. Dan yang terjadi pada hari itu adalah pewartaan Injil dengan kuasa Roh Kudus yang menyapa setiap orang. Dan hasilnya sangat menakjubkan. Kira-kira 3.000 orang percaya dan menerima Kristus. Hal itu terjadi sebab Roh Kudus berkarya dan mengantar banyak orang kepada Kristus. Itulah mujizat terbesar di hari Pentakosta. Itu sebabnya gereja mula-mula biasanya melayankan sakramen baptisan di hari Pentakosta. Gereja Kristen Indonesia memiliki kebiasaan sebagaimana umat Tuhan dalam Perjanjian Lama dalam merayakan Pentakosta, yaitu dengan memberikan persembahan syukur. Kita biasa menyebutnya dengan persembahan syukur tahunan, yaitu persembahan yang pada umumnya sudah dipersiapkan karena berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan sepanjang tahun yang kita jalani. Jika umat Tuhan pada masa Perjanjian Lama mempersembahkan hasil panen dan ternak terbaiknya, maka kita mempersembahkan uang sebagai hasil kerja kita yang Tuhan berkati. Tidak hanya itu, dalam perayaan Pentakosta, di dalam Perjanjian Baru, hasil panen yang dituai adalah orang-orang percaya yang dibaharui hidupnya oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Dan dalam pengucapan syukur tahun ini, maka persembahan yang terkumpul akan dimanfaatkan untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat gerejanya. Dengan doa bahwa semua itu akan menghasilkan tuaian yang indah, di mana banyak orang boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Oleh karena itu, persembahan syukur kita secara tidak langsung menghadirkan berkat Tuhan lewat pelayanan gerejanya. Firman Tuhan menuliskan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. 2 Korintus 9 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Dan biarlah setiap diri kita yang melakukannya senantiasa dipenuhi oleh sukacita dan dianugerahi dengan berkat-berkat terbaiknya, agar kita dapat terus menghadirkan berkat Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani. Tuhan Yesus memberkati. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah.
we satisfy